Pada video ini, kami akan membahas materi tentang fungsi dan grafik. Materi yang pertama, yaitu definisi fungsi, akan dijelaskan oleh Fakri. Fungsi merupakan sesuatu realisasi yang memetakan setiap anggota dari suatu himpunan yang disebut sebagai daerah asal, yaitu domain, ke tempat satu anggota himpunan lain yang disebut daerah kawan atau kodomain. Perlu diketahui bahwa tidak semua realisasi pemetaan adalah fungsi. Berikut adalah sifat-sifat fungsi. Yang pertama itu, semua anggota di domain harus mempunyai pasangan dengan tepat satu pasangan di kodomain. Yang kedua itu, tidak semua anggota kodomain harus berpasangan dengan anggota di domain. Sedangkan yang ketiga itu, anggota kodomain dapat memiliki lebih dari satu pasangan di domain. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi beberapa pemetaan berikut. Jadi pada gambar A dan B itu merupakan fungsi dikarenakan memenuhi ketiga sifat fungsi-fungsi yang di atas itu. Kemudian C, C dan D itu bukan fungsi dikarenakan A tidak terpetakan dengan anggota di B, dan gambar D itu bukan fungsi juga dikarenakan dominan A, yaitu A2, dipetakan kedua buah anggota yaitu B1 dan B3 di kodomain B. Ya, itu saya yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, materi yang kedua mengenai fungsi kuadrat, rumus, dan juga grafik akan dijelaskan oleh Riza. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian fungsi kuadrat, rumus, dan grafik. Pengertian fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Secara umum, fungsi kuadrat memiliki bentuk umum seperti fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c, a ketidaksamaan 0 dengan fx sama dengan y yang merupakan variabel terikat. X adalah variabel bebas, sedangkan a dan b merupakan koefisien dan c adalah suatu konstanta. Hal ini tentunya berbeda dengan yang dinamakan persamaan kuadrat, yang dimana persamaan kuadrat memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2 dan bentuk persamaan. Adapun bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax pangkat 2 tambah bx tambah c sama dengan 0, a ketidaksamaan 0 dengan x adalah variabel bebas, a dan b adalah koefisien, serta c adalah konstanta. Selanjutnya, jenis-jenis fungsi kuadrat. 1. Jika pada y sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c, nilai b dan c adalah 0, maka nilai fungsi kuadrat menjadi y sama dengan ax pangkat 2. Yang membuat grafik pada fungsi ini simetris pada x sama dengan 0 dan memiliki nilai puncak di titik 0,0. Yang kedua, jika pada y sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c, nilai b bernilai 0, maka fungsi kuadrat akan berbentuk y sama dengan ax pangkat 2 tambah c. Yang membuat grafik pada fungsi ini simetris pada x sama dengan 0 dan memiliki titik puncak di 0, c. Yang ketiga, jika titik puncak ada di titik h, k, maka fungsi kuadrat menjadi y sama dengan ax kurang h pangkat 2 tambah k. Selanjutnya, ini adalah contoh grafik fungsi kuadrat secara umum beserta sedikit penjelasannya. Dan yang terakhir untuk pembahasan soal akan dibahas oleh saya sendiri, Brisa. Dari soal di atas, diketahui bahwa fungsi x adalah 6 per x. Kemudian, yang ditanyakan adalah tentukan daerah asal dan daerah hasilnya. Sudah kita ketahui bahwa domain dari fungsi f atau daerah asal dari fungsi fx adalah x sedemikian hingga x adalah anggota bilangan real. Selain itu,
df atau domain fungsi dari fungsi f itu x sedemikian hingga pada fungsi f(x) itu penyebut tidak boleh sama dengan 0. Sehingga daerah asal yaitu x bilangan real dan x sedemikian hingga x tidak sama dengan 0. Lalu, bagaimana untuk range fungsinya? Range fungsi atau daerah hasil yaitu x sedemikian hingga fx atau yang berkedudukan sebagai y itu adalah anggota bilangan real. Jika kita melihat soal seperti ini, maka bentuk umum persamaan garis lurus yaitu fx sama dengan y sama dengan ax tambah c. Nah, di sini kita punya persamaan fx sama dengan y sama dengan x tambah 3. Untuk membuat sebuah grafik fungsi dari persamaan garis lurus, kita harus mencari minimal 2 titik yang nantinya bisa kita hubungkan menjadi sebuah garis. Titik-titik tersebut dapat kita cari dengan mencari titik potongnya. Pertama, kita bisa cari titik potong pada sumbu x. Dengan memisalkan y sama dengan 0, maka kita masukkan y sama dengan 0 ke fungsinya yaitu 0 sama dengan x tambah 3, maka kita dapatkan yaitu x sama dengan min 3. Selanjutnya, untuk titik potong pada sumbu y, bisa kita misalkan x sama dengan 0, maka kita masukkan x sama dengan 0 ke dalam fungsi y sama dengan 0 ditambah 3, kita dapatkan y sama dengan 3, sehingga titik potong pada sumbu y adalah 0,3. Dan yang berikut ini merupakan grafik dari soal yang telah kita bahas tadi.